Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah ta'ala kita akan mulai membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kita insyaallah akan mulai membaca dari biografi Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah yang ditulis di jilid yang pertama halaman ke-13. Disebutkan dia adalah seorang tokoh panutan yang bergelar Al-Hafidh yang menjadi rujukan pokok. Gurunya para ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir yang memiliki berbagai keistimewaan yang berjuluk tiangnya agama. Beliau adalah Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Daw al-Qurashi al-Busrawi, kemudian ad-Dimashqi. Beliau adalah ahli fikih yang bermadhab Syafi'i. Beliau lahir di Majdal, yaitu sebuah perkampungan di bagian timur Busra yang masuk dalam wilayah Damaskus tahun 701 Hijriah. Waktu itu ayahnya berprofesi sebagai penceramah agama di sana. Kemudian dia berhijrah ke Damaskus pada tahun 707 Hijriah bersama saudaranya Kamaluddin Abdul Wahab sesudah ayahnya wafat. Kemudian di halaman yang ke-16 disebutkan, kami hijrah ke Damaskus berdampingan dengan saudara laki-laki Kamaluddin Abdul Wahab. Dia adalah saudara kandung kami. Dia sangat menyayangi dan sangat mencintai kami. Usianya hingga tahun 50-an, maksudnya 750 Hijriah. Lalu aku menghabiskan waktu di bawah bimbingannya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya apa yang Allah kehendaki, memudahkannya dan meringankan apa yang membuatnya menjadi sulit. Petualangan intelektual, ilmu pengetahuannya dimulai di bawah bimbingan langsung saudaranya yakni Abdul Wahab, sebagaimana baru saja dia sampaikan. Kemudian dilanjutkan mencari ilmu pengetahuan di bawah bimbingan para ulama besar pada masanya. Dia mulai menghafal Al-Quran dan hafalannya selesai pada tahun 711 Hijriyah. Dan dia membaca Al-Quran dengan beragam qiraat hingga Ad-Daudi menganggapnya sebagai ahlul qurra, ulama pakar bacaan Al-Quran. Dan dia menulis biografinya dalam Tabaqat Al-Qurra yang dia tulis. Dia menghafal At-Tanbih dan memperlihatkannya pada tahun 718 Hijriah. Dan menghafal Al-Mukhtasar Ibnul Hajib. Dan dia belajar ilmu fikih di bawah asuhan dua guru besarnya, Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin Ibnu Qadhi Syuhbah. Kemudian Al-Hafidh menjadi menantu Abul Hajjaj Al-Mizzi karena dia menyunting putrinya yang bernama Zainab dan menetap bersamanya serta belajar darinya. Dia beralih untuk memperdalam ilmu hadis dan dia berhasil menguasainya, dan dia ikut menetap bersama Ibnu Taimiyah dan melakukan interpretasi di hadapannya. Dia memiliki hubungan istimewa dengannya, saling membela dan membantah, dan banyak pendapatnya yang dia ikuti. Dia berfatwa menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak. Inilah faktor yang membuat dia menghadapi ujian berat dan cercaan. Dia membaca berbagai kitab usul di bawah bimbingan Al-Asfahani, dan dia menerima bimbingan langsung dari Abin Nasr, Ibnu Syairazi, Ibnu Suwaidi, Abil Qasim bin Asakir, Abul Abbas Al-Hajar, Ibnul Jarad, dan banyak lagi. Dia beralih untuk menghafal berbagai macam kitab matan, pengetahuan berbagai sanad, ilat sanad hadis, para periwayat dan ilmu sejarah, sehingga dia menjadi orang yang cakap dalam bidang tersebut. Padahal dia masih muda. Dia menyampaikan fatwa, mengajar, berdiskusi, cakap dalam bidang fikih, tafsir dan nahwu, dan pemahamannya dalam bidang periwayat dan illah yang mempengaruhi sanad sangat mendalam. Dia pernah menjadi pimpinan madrasah Ummi Saleh pasca wafatnya Az-Zahabi
dan pimpinan Darul Hadith Ashrafiyah pasca meninggalnya As-Subki dalam waktu yang singkat. Kemudian kepemimpinan itu diambil alih dari dirinya setelah Kamaluddin Al-Ma'ari mencabutnya. Dia adalah orang yang sangat kuat ingatannya, baik humornya, dipuja banyak ulama sekaligus mendapat kecaman yang menyakitkan pada masa-masa akhir hidupnya. Dia mengungkapkannya dalam beberapa bait syair. Hari-hari telah kami lalui, kami hanyalah digiring untuk menemui ajal kami dan mata pun memandang. Jadi, masa muda yang telah berlalu takkan pernah kembali. Orang tua yang telah beruban yang menyusahkan itu tidak akan pernah sirna. Setelah itu, seorang hamba akan kembali, ada kalanya meraih kenikmatan, serta kemuliaan atau terbakar oleh jilatan api neraka jahim. Kedudukan keilmuannya. Kedudukan keilmuan Ibnu Katsir mulai diakui sejak di tengah-tengah berbagai lembaga yang dipimpinnya, seperti berbagai lembaga kajian keilmuan dan berbagai masjid yang menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai pelajaran, dan tampak pada berbagai karya tulis yang disusunnya dalam bidang tafsir, sejarah, dan hadis. Sedangkan lembaga kajian yang dipimpin adalah Madrasah Darul Hadith Ashrafiyah, Madrasah As-Solihiyah atau Ummi Solih, Madrasah An-Najibiyah, Madrasah At-Tankaziyah, dan Madrasah An-Nuriyah Al-Kubra. Madrasah-madrasah ini menjadi tujuan para pencari ilmu pengetahuan di belahan timur dan barat. Pimpinan dan guru besar madrasah tersebut mempunyai kedudukan keilmuan yang tinggi. Singkatnya, tidak ada yang mengampu pelajaran di sana kecuali orang yang mempunyai keunggulan yang mengakar di bidang keilmuan tertentu dan mempunyai kedudukan yang tinggi di antara para ulama, sehingga para ulama menghormatinya dan hati para pencari ilmu pengetahuan senang memandangnya. Sedangkan masjid-masjid penting yang menjadi sarana pembelajaran yang paling terkenal adalah Masjid Jami Al-Amawi, Masjid Ibnu Hisham, Masjid Jami At-Tankis, dan Masjid Jami Al-Fauqani. Dia juga menyampaikan ceramah di sana, menyusun berbagai karya tulisnya yang keilmuannya memenuhi bumi, dan manusia mengambil manfaat selama dia hidup dan sesudah dia meninggal dunia. Kisah tentang ini akan disampaikan selanjutnya. Pujian ulama kepadanya. Az-Zahabi menjelaskan, aku pernah mendengar bersama seorang ahli fikih, ahli hadis yang mempunyai banyak keistimewaan, Imaduddin bin Umar bin Katsir Al-Busrawi Asy-Syafi'i. Dia telah lahir tahun 700 Hijriah atau pada tahun 700 Hijriah. Dia mendengar dari Ibnu Asy-Syahnah, Ibnul Jarad, dan sekelompok ulama lainnya. Dia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh tentang para periwayat hadis, redaksi hadis, pembelajaran ilmu fikih, dan mendalami hadis, berdiskusi, menyusun karya tulis, menafsirkan, dan memimpin lembaga kajian keilmuan. Dia juga menjelaskan dalam Al-Mu'jam Al-Mukhtas, seperti dikutip oleh Abul Mahasin Al-Husaini yang juga muridnya Ibnu Katsir, adalah seorang ahli fikih yang sangat kuat, ahli hadis, seorang peneliti, ahli tafsir, serta kritikus. Dia memiliki banyak karya tulis yang memberikan informasi yang sangat berharga. Ibnu Hajar menjelaskan Ibnu Katsir adalah orang yang sangat baik ingatannya, humoris, karya-karyanya tersebar luas di seluruh kawasan selama hidupnya, dan banyak orang mengambil pelajaran melalui karya-karya setelah dia meninggal dunia. Ibnu Hubeb, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, menjelaskan Ibnu Katsir adalah seorang tokoh yang banyak membaca tasbih dan tahlil, pemimpin para ahli interpretasi, menerima hadis, menghimpun dan menyusun karangan. Banyak telinga senang mendengar berbagai pernyataannya. Dia banyak menyenangkan pendengarnya, berbicara hadis dan mengajar. Lembaran-lembaran fatwanya tersebar luas di seantero negeri. Dia dikenal orang yang memiliki karakter mandiri dan analisa yang mendalam. Dan
pucuk pimpinan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, hadis, dan tafsir pun dilekatkan kepadanya. Al-Aini, seperti dikutip oleh Ibnu Taghribardi, menjelaskan, dia adalah tokoh panutan para ulama dan hufadz, tokoh sentral yang ahli dalam bidang ilmu ma'ani dan tata bahasa. Dia menerima dan menghimpun hadis, menulis dan mengajar, banyak bercerita hadis dan menyusunnya. Dia orang yang memiliki perhatian yang sangat besar di dalam bidang hadis, tafsir, dan sejarah. Dia dikenal orang yang memiliki karakter mandiri dan analis yang mendalam, dan pucuk pimpinan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, hadis, dan tafsir pun dilekatkan kepadanya. Dia memiliki banyak karya tulis yang memberikan informasi yang amat berharga. Al-Hafidh Ibnu Hijjah As-Sa'di yang juga muridnya menjelaskan, dia adalah orang yang paling banyak hafal matan hadis yang kami temukan, sangat memahami interpretasi hadis. Para periwayatnya sahih dan dhaif. Teman-teman seangkatannya dan guru-gurunya mengakui keahlian yang dimilikinya tersebut. Dia orang yang banyak mendatangkan sumbangan besar dari segi tafsir dan sejarah. Jarang lupa, dia adalah ahli fikih yang sangat baik pemahamannya, bagus kualitas keberagamaannya, dia hafal at-tanbih hingga masa tertentu. Dia juga ikut terlibat dalam memperkaya bahasa Arab dan keterlibatannya yang sangat bagus menyusun syair. Aku sudah tidak tahu berapa lama aku mondar-mandir bergabung dengannya kecuali aku mengambil pelajaran darinya. Guru-guru Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang soleh. Ilmu dan ketakwaan selalu menaunginya. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang merawatnya dengan perawatan keilmuan yang sempurna. Ibunya Maryam binti Faraj bin Ali adalah wanita yang hafal Al-Quran. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dibanding seorang anak yang menerima alunan bahasanya dari mulut yang terbiasa berzikir mengingat Allah dan membaca ayat-ayatnya. Saudaranya Abdul Wahab adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keistimewaan. Pada awal perjalanan intelektualnya, dia belajar kepadanya. Baru kemudian belajar kepada banyak guru yang mempunyai keunggulan serta mengakar keilmuannya dan mempunyai kedudukan yang tinggi di hati masyarakat awam dan cendekiawan. Kami akan menyampaikan sesuai dengan urutan abjad dalam kamus. Pertama, guru beliau, Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Diya bin Siba al-Fazari. Kedua, Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Abi Thalib bin Ni'mah bin Hasan As-Salihi Al-Hajar, yang dikenal dengan nama Ibnu Syahnah. Tiga, Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin Al-Hadar bin Muhammad Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Keempat, Hamzah bin Mu'ayyaduddin Abul Ma'ali As'ad bin Izzuddin bin Ghalib atau Abi Ghalib Al-Mudaffar Ibnul Wazir Mu'ayyaduddin Abul Ma'ali Ibnu As'ad bin Al-Hamid Abu Ya'la bin Hamzah bin Asad bin Ali bin Muhammad At-Tamimi Ad-Dimashqi Ibnu Al-Qalanisi. 5. Zakaria bin Yusuf bin Sulaiman bin Hamad bin Bajli Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan nama Barkanuddin Al-Bajli. Keenam, Diyauddin Abdullah Az-Zarambadi An-Nahwi. Ketujuh, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qayyimas bin Abdullah At-Turkumani. Kedelapan, Syamsuddin An-Nabalisi Abu Muhammad Abdullah bin Al-Afif Muhammad bin Asy-Syaikh Taqiyuddin Yusuf bin Abdul Mun'im bin Ni'mah Al-Maqdisi An-Nabalisi Al-Hambali. 9.
Syekh Umar bin Abi Bakar Al-Haiti Al-Basti, dia mendengar hadis dari Syekh Fakhruddin Al-Bukhari dan lainnya. 10. Bahauddin Abul Qasim Ibnu Syekh Badruddin Abul Ghalib Al-Muzaffar bin Najmuddin bin Abi As-Sana Mahmud bin Al-Imam Tajul Amna Ibnu Asakir Ad-Dimashqi. 11. Ibnu Al-Khabas Syamsuddin Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. 12. Muhammad bin Ja'far bin Fir'aush. 13. Ibnu Az-Zamlakani Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Khalaf bin Nabhan bin Sultan bin Ahmad bin Khalil bin Abdullah bin Muhammad bin Anas. 14. Syekh Afifuddin Muhammad bin Umar bin Usman bin Umar As-Soqili. 15. Syamsuddin Mahmud bin Abdurrahman Al-Asbahani. 16. Najmuddin Musa bin Ali bin Muhammad Al-Halabi Ad-Dimashqi. 17. Syamsuddin Abu Nasr bin Muhammad bin Imaduddin Abul Fadl Muhammad bin Syamsuddin Abin Nasr Muhammad bin Hibatullah bin Muhammad bin Yahya bin Bundar bin Mumil Asy-Syairazi. 18. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Al-Fadil Jamaluddin Ishaq bin Khalil bin Faris Asy-Syaibani Asy-Syafi'i. 19. Jamaluddin Abul Hajjaj Al-Mizzi Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf Al-Fadai Al-Kalabi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Murid-murid Ibnu Katsir. Ibnu Katsir seperti telah dikemukakan mengajar di berbagai madrasah dan masjid. Banyak orang mengambil keilmuannya dan memperdalam di hadapannya. Di antara muridnya yang paling menonjol adalah pertama, Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad bin Sa'ad bin Ghasham bin Ghazwan As-Sa'di Al-Hizbani Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Hafidh. Kedua, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hariri Ad-Dimashqi yang dikenal dengan nama As-Salawi Asy-Syafi'i. 3. Abul Mahasin Al-Husaini Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Hamzah bin Muhammad bin Nasir bin Ali Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Karya-karya Ibnu Katsir. 1. Al-Ijtihad fi Talabil Jihad. 2. Ahkamut Tanbih. 3. Al-Ahkamus Sughra fil Hadith. 4. Al-Ahkamul Kabir. 5. Al-Ikhtisar Ulumil Hadith. 6. Al-Bidayah wa Nihayah. 7. Takhrij Ahadith Mukhtasar Ibnul Hajib. 8. Tafsir Al-Quran Al-Azim. 9. At-Takmil fi Ma'rifati Al-Thiqat Wad-Du'afa wal Majahil. 10. Jami'ul Masanid. 11. Sirah Abi Bakar. 12. Sirah Umar Ibnul Khattab. 13. Syarah Qit'ah Minal Bukhari. 14. Syarah Qit'ah Minat Tanbih. 15. Tabaqat Asy-Syafi'iyah. 16. Tabaqat Al-Ulama. 17. Tabaqat Imaduddin. 18. Al-Fusul fi Ikhtisari Sirahul Rasul. 19. Fadailul Quran. 20. Al-Kawakib Ad-Darari fit Tarikh. 21. Mukhtasar Al-Madkhal ila Kitab As-Sunan karya Al-Baihaqi. 22. Musnad Asy-Syaikhaini Abu Bakar dan Umar. 23. Musnad Umar wal Athar wal Ahkam wal Marwiyati anhu. 24. Manaqib Al-Imam Syafi'i. 25. Al-Wadih An-Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad bin Idris. Wafatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hidup dengan kehidupan yang penuh kebaikan, seperti telah kami jelaskan, karena dia belajar, mengajar, dan menulis hingga akhirnya wafat. Dia kehilangan pandangan matanya pada saat sedang menyusun kitab Jami'ul Masanid, lalu dia tetap menyelesaikannya kecuali sebagian hadis musnad dari Abu Hurairah. Mengenai hal ini,
Dia menjelaskan, aku tidak pernah berhenti menulis di malam hari. Cahaya lampu membantu menerangi sampai hilang pandanganku bersamanya. Karena itu Allah memberkahi hidupnya hingga dia wafat pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 Hijriyah di Damaskus dan dimakamkan dekat gurunya Ibnu Taimiyah. Ketika dia meninggal, sebagian muridnya meratapinya dengan ungkapan, karena kehilanganmu, para pencari berbagai ilmu pengetahuan berduka cita. Mereka mencucurkan air mata yang berlimpah, tak pernah mengering. Kalau mereka membaurkan air mata dengan darah, sungguh itu terlalu sedikit karenamu, wahai Ibnu Katsir. Inilah biografi singkat dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebih akan mohon maaf. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.